Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita bersiaran bersama edisi Mistik Borneo. Dan sekali lagi hari ini kita akan menemu bual guru kita mengenai perkara-perkara mistik dan kegaiban. Insyaallah. Jadi untuk kita malam ini kita akan mulakan dengan soalan berkaitan susuk yang tidak selesai kita kupas pada minggu lepas ataupun pada video yang lepas. Jadi insyaAllah soalan yang pertama yang kita akan tanya dengan guru adalah bagaimana susuk ini boleh berfungsi? Bagaimana susuk boleh berfungsi? Daripada sudut dunia mistik itu sendiri. Orang yang pasang susuk, kalau bilang maksudnya untuk berfungsi lah kan. Satu, macam yang si tukang pasang dengan minta si pasang lah. Macam kita datang dengan orang yang pandai buat susuk, pandai pasang susuk. Yang penting daripada diri individu itu, dari pribadi dia yakin benda itu kena jadi. Dia percaya jadi, dan tukang buat itu pun tahu. Sebab kalau dia, ataupun ada kawan bawa dia kan, mau pasang, kita pasang susuk, dia bilang. Dia jumpa ada orang pandai, tapi dia tidak percaya. Kadang fungsi susuk, energi dia itu dia tidak akan masuk sepenuhnya. Dia kena yakin sepenuhnya untuk betul-betul yakin untuk pasang susuk. Sesuai contohnya susuk untuk kecantikan kan. Tapi kalau ada di antara dua pihak itu yang ragu, kan? Saya bawa tuan, tapi tuan ragu. Pasang saja, kita coba pasang. Kadang-kadang barang itu dia tidak akan jadi. Nah, yang penting dia yakin, dia percaya. Sebab ini kan dia kadang-kadang kalau dalam psikologi orang bilang sugesti orang tuh, pandangan orang tuh daripada pemikiran dia. Dari situ susuk tuh akan berfungsi lah sebagian dia. Jadi ikut kadang-kadang label susuk macam video yang lepas kita bincang, yang hari itu kita cerita dia kira kasar dia lah. Dan kita kitaran kasar punya susuk, maksudnya kalau pandangan dalam sudut Islam susuk. Sedangkan kalau kita jumpa beberapa orang yang buat pemasangan susuk, bagi orang susuk ini sama saja dengan azimat-azimat. Orang bilang haram, harus saja dia bilang. Itu pandangan lah. Pandangan orang lah. Dia bilang kami punya susuk nih, kalau kami pasang, dia tidak, kalau orang meninggal nih, tidak juga dia bilang susah mau meninggal. Apa nih? Kalau mau meninggal tidak susah mau meninggal, Pak. Maksudnya kalau sudah sampai ajal, ada yang bilang susah mau mati kan. Dia bilang ini tidak susah, ini mudah sih. Dia bilang sebab ini masukkan aura-aura sih, dia cakap. Kita hanya terapi isi dia aura-aura, tidak yang label kadang-kadang. Nah, bagi pandangan yang sebagian lah, yang pengamal-pengamal ilmu-ilmu mistik nih. Cuma yang hari itu kita tegaskan di dalam secara Islam, secara hukum Islam, tidak kira lah susuk dia aura kah apakah, memang yang dilarang di dalam Islam. Kan tradisi susuk ini dia tusuk dan memasukkan sesuatu yang dimantra lalu dipasang dengan orang. Ya, Pak. Aduh, tolong kasih mana buka tuh ada mic. Masalah nih mic satu nih. Cabut ya DP mic. Oh ya, saya katakan di telepon di bawah. Cabut daripada bawah. Angkat lah. Iya. Cabut. Nah, udah dapat. Semua balik. Udah mati. Enggak ada apa ya? Biar ya. Biar tidak mic. Oke. Tap screen. Mantap. Baik guru. Baik, kita sambung. Oke. Apa nih? Saya banyak dengar masalah susuk nih kan. Susuk nih biasanya ada orang cerita dia pakai susuk emas susuk tembaga macam itu kan. Dan juga ada susuk yang kena panggil susuk apa diamond. Jadi sebenarnya apa sebenarnya di susuk besi, susuk tembaga, susuk emas, susuk diamond nih? Dia ada kasta juga kah ataupun ada juga dia punya label-label juga kah macam mana nih, Bu? Ada label lah. Salah satunya ada label lah. Kan. Kalau label yang jenis kadang dorong pilih dari segi susuk, ada yang pakai perak, ada yang pakai emas, ada yang pakai besi.
Tapi pengetahuan saya tidak juga mendalam tentang susuk nila semua. Cuma ada beberapa yang dulu kita belajar dengan beberapa orang hamba. Kami pun pernah tanya, kenapa mesti emas? Kenapa emas nih mahal sedikit? Dia bilang, Beli gadai ya? ya kan? Pakai emas nih, dia bilang mahal sedikit. Lepas itu dia bilang perak nih enggak berapa, besi enggak seberapa. Tapi dia bilang, ini kita mengikut yang kita isi energi dia bilang. Kan energi, kadam energi itu yang dimasukkan tuh. Kadang-kadang dia mengikut kesesuaian susuk yang dipakai itu. Mungkin dia selesa tinggal di bagian energi yang emas ataupun perak ataupun besi. Dia akan masuk di situ. Tapi banyak orang yang guna untuk tempur, kalau yang kebal-kebal yang kita dengar, kebanyakan orang pakai perak ataupun besi baja punya. Oh, Orang akan pakai besi baja. Yang selalunya emas nih yang kami dengar, umumnya ataupun perak emas lah dengan diamond nih untuk pengasihan. Pengasihan. Ya, untuk pengasihan punya. Ada juga yang memang guna untuk tingkat tinggi, sebab ada 2 orang hamba Allah yang kami tanya, yang pernah kita ikut dulu, dorong cakap, label emas yang tinggi. Sebab dia bilang tidak kira jenis apalah, dia bilang kadam ataupun energi yang kita kasih masuk semua boleh di situ. Cuma kalau yang satu guru nih dia bagi perbezaan. Besi raksa dia bilang kalau yang besi ini selalunya orang kan guna untuk tempur lah, kebal lah dia bilang. Dalam seni persilatan apa semua yang pakailah kadang-kadang cakap. Kita jarang pakai perak, jarang pakai emas. Kalau emas tuh dia bilang saya pakai selalunya kalau untuk aura lah dia bilang. Untuk pengasihan, untuk penaklukan, jumpa orang, untuk bercakap, bukan tidak boleh, tapi dia bilang kalau saya pribadi, kalau guna besi raksa, dia bilang memang untuk yang benda-benda keras, aksi-aksi lasak punya. Itu salah satu lah, kita tahu. Jadi dalam pengalaman guru lah kan, pernah ke guru terjumpa sendiri dengan orang yang menggunakan susuk ataupun mungkin dia minta guru bantu untuk keluarkan susuk dan sebagainya macam itu guru? Pernah. Setakat ini sudah ada, nggak ramai juga lah, ada 4 orang sudah lah yang pernah kita bantu. Beda orang Sabah juga. Orang Sabah aja yang kita jumpa. Satu dia tidak silap, susuk dia pakai perak. Mula-mula dia cakap emas. Tapi itu bila kita kasih keluar dia susuk perak. Pengalaman pribadi beliau kami tanya, mula-mula dia cakap kita rawat dia, kita tidak tahu apa masalah gangguan dia. Pada akhirnya ujung daripada rawatan itu dalam beberapa hari baru dia mengaku. Dia tidak kasih tahu lah mula-mula. Saya ini ada pakai, dia bilang. So, bila dia bagi tahu kita buka. Coba dia cakap benda ini akan menjadi gangguan dengan dia. Lagi pula kalau menurut cerita dia, benda ini dia dapat kalau ikutkan betul, dia bukan mau pasang barang. Masa tuh dia buat perubatan, tapi untuk orang tuh pasang dengan dia. Ya apa dia? Pasang dengan orang ini lah, yang pesakit. Konon-konon itu untuk rawatan, sebab dia ini ada masalah gangguan juga, menurut cerita dia. Jadi macam diperdaya lah. Macam diperdaya, dalam dia kadang dia tidak sadar. Lepas dia dipasang, kata orang tuh dia bilang, kau punya gangguan sudah oke, selama susuk ini masih ada dalam badan kau. Masih bertahan dalam badan kau. Tapi dia pikir dalam, dia ini muslim, dia pikir dalam Islam tidak boleh, dia bilang. Tapi mau tidak mau untuk sembuh, oke lah. Dia sudah sembuh lah dalam beberapa tahun. Tapi dia tidak edakan pantang apa semua, bila dia dipanggil dia tidak mau datang. Dan dia tidak macam saya lah barang. Tapi lama-lama itu yang akan menjadi gangguan dengan dia. Itu lagi lama. Yang itu lagi teruk daripada gangguan nasal itu lah. Kan sholat kadang-kadang kan lupa rakaat. Kan dia akan jadi pelupa. Macam-macam dia buat semuanya yang dia kena. Orang yang baru jumpa pun pada benci dengan dia. Tidak suka dengan dia. Dia punya aura. Dia bilang dia tarik dia macam tidak. Orang tidak akan suka. Dia pun dia tahu dia tidak ada masalah dengan orang-orang yang ada masalah dengan dia. Apapun dia buat tidak jadi. Dia cakap. Oh gitu saya. Jadi pada pandangan kami ada tanya dia ada kita langgar pantang. Dia bilang kalau pantang semua kita, dia bilang memang saya langgar. Sebab saya tidak percaya masa itu, dia cakap kan suruh datang, dia bilang 3 bulan sekali pun saya tidak datang. Dia bilang jadi saya makanlah semua apa yang dia bilang pernah makan saya makan. Jadi saya cakap menurut pengalaman kami bila kita langgar susuknya batal. Bila batal ini ada 2, satu dia keluar sendiri, satu dia tidak akan keluar. Maksudnya yang batal di situ dia punya pengisian. Dia akan jadi gangguan lah lepas dia akan jadi gangguan. Jadi benda itu kosong. Bila kosong dia akan menjadi daya tarik gangguan-gangguan yang ada di luar. Oh, itu dia energi negatif, maksudnya yang tidak baik.
rumah dia tadi ataupun jarum tadi Ya, itu jarum. akan kosong lah. Akan kosong, itu Dan- akan menjadi rumah. Dia jadi rumah pada makhluk lain lagi Makhluk datang. lain, sebagai daya tarik Oke. masuk di situ. Sebab kalau memang tiada, tapi rata-rata dalam dunia susuk kita tahu yang begitu. Makanya rata-rata orang yang pasang susuk, tukang praktikal dia yang tukang buat, dia akan beritahu dia punya pesakit. Dan oke, kau akan datang 40 hari, 60 hari, ataupun paling lama lah 3 bulan. 3 bulan sekali kau datang. Oke. Kecuali kau tak langgar pantang, pasang minggu nih, minggu depan kau langgar pantang, kau kena datang juga. Kita kena perbaiki dia. Permunian semula lah, macam Permunian itu lah. diisi semula gitu. Mungkin dengan pengisian energi, dengan mandian aura, mandian bunga, dengan ada beberapa mantra-mantra lah, supaya dia punya pamor lah, kita bilang kan kalau keris ini pamornya dia akan cantik balik, aura tuh dia akan marak balik dan pengisian. Ini orang ambil ini, dia ambil ikhtiar yang jarang ringkas lah. Semua rata-rata yang pasang susuk nih, salah satu jawaban paling tepat di situ kurang keyakinan bab diri. Sebab orang yakin bila sudah pasang susuk, apa yang nampak kurang dia akan tertutup, sehingga kan orang yang pasang susuk nih dia tidak nampak kekurangan apapun. So, nampak sempurna lah, Nampak macam sempurna perfect. lah, perfect lah, orang nampak dia tidak ada kurang apa-apa pun. Jadi dia akan bergantung dengan benda tuh. Itu sebagian sebelah sedikit yang kita tahu lah. Susuk. Jadi guru, kalau kita cakap bab susuk nih kan, yang menarik dari sini kan tadi guru cakap khodam. Khodam. Bermakna susuk ini pun dia menggunakan khodam kan? Kadamnya. Macam kupasan minggu lepas ataupun dalam video kita yang lepas tuh ada juga kupasan mengenai khodam, jenis-jenis khodam dan sebagainya kan. Jadi guru, susuk nih dia adakah dia boleh jadi khodam keturunan? Macam khodam daripada susuk tadi itu boleh jadi khodam keturunan. Gimana guru? Boleh. Boleh. Dia boleh jadi. Jadi maknanya susuk. Ada dua pendapat. Mhm. Ini bukan pendapat saya, pendapat yang guru-guru kita pernah jumpa lah. Mhm. Ada yang cakap dia boleh jadi keturunan selagi mana yang dia jaga susuk dia itu dipasang kan, sampai dia meninggal. Kadang-kadang benda di dalam tuh akan berpindah. Ada juga yang pendapat yang kedua daripada seorang guru ini, dia cakap tidak, dia ini tidak akan menjadi sakah, dia tidak akan menjadi jin nasab ataupun turun, sebab dia bilang kalau orang tuh meninggal terus putus dia akan keluar. Sebab dia akan berjanji dengan individu, rumahnya hanya di dalam jarum tuh yang ditusuk. Itu pandangan orang. Cuma kan susuk nih dia macam kita cerita minggu lepas, dia ikut label lah. Ada orang tidak semestinya dia tidak isi khodam. Mungkin dia hanya isi mantra-mantra. Cuma dalam pahaman orang buat susuk, tidak semua orang yang buat susuk pun dia pekah tentang susuk yang isi. Kadang-kadang mungkin dia akan belajar daripada guru-guru dia. Dia akan isi mantra lah. Bila kita tanya, dia bilang tidak, saya isi susuk nih aura saja. Macam mana bacanya pakai mantra-mantra. Kan dia hanya aura, saya pakai ayat-ayat saja. Ataupun ayat Al-Quran kah, ataupun pakai jampi lah, jampi mantra. Kan tidak, kasih masuk sob, saya bukan nampak jin, saya kasih masuk. Saya ikut yang macam mana saya belajar daripada guru saya. Tapi tingkat kepekaan orang ini tidak seberapa dalam dunia begitu. Padahal pada masa yang sama dia tidak tahu dengan mantra itulah boleh mengundang entiti gaib ini. Boleh mengundang jin itulah. Jin itulah yang masuk itu di dalam susuk itu sendiri. Masuk dalam jarum itu tadi kan. Jadi makanya ada sebagian yang ahli dalam pasang susuk, ahli lah. Yang umum orang kan cakap kan bukan pakai jin pun. Hanya kita isi-isi aura-aura pengasihan. Ada yang kita jumpa dia bilang kami pakai surah Nabi Yusuf saja, dia bilang isi ini. Kan kita rendam minyak, kita kasih letak minyak-minyak zafaron, minyak cendana. Lepas itu baru kita isi dengan doa-doa hikmah, doa-doa lah dia bilang asmaul husna apa semuanya dan sebagainya untuk aura dia bilang untuk masuk ke situ. Cuma orang yang terkenal dari dulu pakai susuk pasti ada yang meningkatkan pamor dia, bukan daripada auranya sendiri melainkan daripada pengisian susuk tuh. Apakah itu melibatkan khadam dia ataupun dia guna khadam ayat yang berfungsi untuk susuk itu, sehingga kan orang yang pakai itu nampak pamor dia, nampak dia punya aura, nampak daya tarik dia. Orang-orang umum makan tinggi dia akan nampak sempurna lah, tidak kurang lah. Kalau untuk kecantikan nampak cantik lah. Kalau untuk percakapan kita akan dengar ya. Orang kan pakai umum di muka nih, RED 1 kening, 2 pakai 2 bibir. Taruhnya di sini. 3 bagian pipi. Kadang 6, kadang 2, kadang 4 orang pakai. Yang kita cerita sebelum-sebelum ini lah. Kan susuk nih bukan hanya di muka, di tangan, di kaki, kan
di bagian alat-alat Agak sulit, sulit ya, betul. Ya. punggung, Mhm. bagian payudara, minta maaf lah kan untuk nih kadang-kadang pakai di bagian dada. Semuanya ada ada tujuan tertentu. Dia tidak bilang kalau kita dengar dulu orang pasang susuk untuk pengasihan. Dia bukan seperti untuk pengasihan, dia menyeluruh. Daripada yang tukang buat itu. Saya dia bergantung kepada tukang buat tuh tadi Tukang itulah. buat lah. Servis dia lah. Oke. Nah, dia ditanya, kita ini pandai susuk apa? Oh, saya ini pandai buat susuk untuk pengasihan. Dia kan buat begitulah. Untuk kebal kan, untuk apakah. Ada juga namanya susuk makan. Dikasih makan. Ini kita panggil susuk bunga kantil. Atau bunga kantil. Susuk nasi makan? Ya. Dia pakai bunga kantil? Bunga kantil. Bunga kantil ini kalau kita, bunga cempaka. Yang selalu di kuburan orang itu, nampak tuh ya. kan? Dia punya pucuk itu. Iya, selalu di kuburan. Pucuk ya? Dia akan pakai pucuk dia. Susuk bunga kantil nih. Dia akan pakai pucuk itu. Pucuk muda lah. Pucuk muda itulah dorong ambil. Dorong rendam dulu. Lepas dorong kasih hembun. Yang bila kasih hembun. Dorong tapa. Dorong buat kasih makan dengan orang. Nah, tentunya dong sudah mantra. Cuma ini dia selalunya bertahan minggu dengan bulan. Dia nggak sampai 2 bulan, 3 bulan. Nah, ini mungkin 1 bulan 1 kali. 1 minggu 1 minggu 1 kali. Fungsi dia itu apa kalau gitu Guru? Kalau sama juga 1-2 bulan sih. Sama juga dia guna untuk apa? Satu untuk dia jumpa orang, untuk penunduk, untuk pengasihan. Mungkin kalau dia jumpa contoh lah kan dia pergi mesyuarat meeting kan, apa semua dengan orang. Jadi dia guna macam itulah. Ya, untuk pendamping. Pakai. Cuma dia tidak bertahan mungkin sampai 2 bulan saja, lepas itu macam mana? Dia masih ada kan? Pudar lah. Akan pudar, isi lagi balik. Gitu. Makannya balik? Bukan lagi balik. Oke. Nah, gitu. Itu susuk bunga kantil kita panggil ataupun bunga cempaka. Tapi susuk nih banyak, dia bukan sekarang ini kan bukan jarum. Yang makan ada juga dorong guna serbuk, dorong sapu. Si masuk di badan, kadang dorong sapu di tangan. Yang namakan susuk juga. Kan dorong masuk bubuk intan nih, kadang-kadang dorong masuk. Itu salah satu, bukan jarum, macam-macam jenis susuk. Ada yang kita panggil dia piranti gaib. Piranti gaib ini dia punya praktik sama kita macam menurunkan orang-orang yang belajar macam sihir ataupun ilmu-ilmu bab kadam lah. Tapi orang panggil susuk piranti gaib. Piranti gaib dong, kita makan. Ini untuk memasukkan tanpa ada alat apapun, hanya sebuah ilmu lah ataupun perjanjian yang dorang akad dengan orang tuh. Tapi dorang panggil susuk piranti gaib, dimasukkan dengan seseorang. Jadi kalau begitu Guru, susuk ini tadi konteksnya lebih luas daripada setakat yang kita cakap pakai jarum-jarum tuh lah kan? Lebih luas lah. Itu saja. Ada juga susuk yang kita boleh buat perjanjian sih macam itu. Jadi tidak perlu makan kah, tidak perlu letak di badan, tidak perlu. Ada juga. Tidak perlu makan pun ada juga. Bukan cuma sekadar susuk yang kita jumpa yang jarum, ada juga orang pakai yang wapak-wapak. Iya. Itu wapak yang digulung kecil-kecil, dimasukkan macam stro kecil lah kita bilang, macam kita tahu stro main. Kalau kita beli botol-botol apa ini macam minuman susu kan, gitu, itu ada dia punya itu kan stro kecil tuh. Itu kadang dipakai. Jadi ayat wapak itu orang kan bungkus kan masukkan di situ atau ditanam dalam badan. Kasih masuk situ baru ditanam bahu, lutut. Umum dia lah. Kadang-kadang orang guna ini dia lebih kepada untuk persilatan, pertempuran yang mau ambil ilmu-ilmu begitu. Yang bukan kita cakap semua macam pesilat ambil gitu, tidak. Kan ada sebagian yang mau batinnya begitu, dorong kan ambil begitu. Nah, sebab ada beberapa orang kawan pun kita tanya dulu, dorong pakai begitu. Dan kayak pakai dia bilang dalam perguruan kayak pakai begini, dia bilang tuh susuk ya, luka, masuk di lutut, masuk di bagian bahu, dia bilang 4 untuk pertahanan, sentiasa kuat. Tapi tentunya semuanya ada efek, pasti ada efek, barang-barang gitu. Sebab itu kadang-kadang bila kita pikir-pikir ada yang guna wapak, ada juga yang menggunakan beberapa surah ataupun asmaul husna ayat suci yang dimasukkan di dalam tubuh badan. Jadi kalau kita pikirkan ditanam di tubuh badan, kita pikir ialah di tempat-tempat yang kotor dan perbuatan yang kadang-kadang kita bilang bukan, kita selalu terjaga. Betul. Dari perbuatan baik kadang terbuat ya benar-benar yang bukan. Pastinya ada efek lah. Langgar pantang lah kan. Jadi kalau langgar pantang, kata guru kami dulu, kalau bukan kira bintang, kira tiang. Bahkan kira tiang, dia bilang kira bintang nanti.
pengawalan lah. Masih banyak lagi lah yang kita cerita, yang kita ingat-ingat sih kan. Baik Guru, kalau kita bahas pasal susuk nih tadi, maknanya susuk ini dia daripada perspektif yang lebih luas daripada apa yang selama ini kita paham. Nah, Yang susuk nih sekadar jarum-jarum semua tuh kan. Dan juga bila kita kaitkan dengan kodam nih tadi, kalau begitu ada kayak juga macam contoh lah kan, biasanya kalau kita dengar dulu orang-orang tua nih yang suka letak contohlah keris kan, yang diletakkan kodam, lepas tu turun menurun kan, dia ganggu keturunan apa semua kan. Adakah itu pun dikira susuk juga atau itu benda lain lagi Guru? itu benda lain lah. Sebab istilah susuk ini memasukkan sesuatu di dalam tubuh badan. Oh, oke Makanya dia oke. pakai tusuk. Definisi dia. Kebanyakan ilmu-ilmu orang-orang Sentara. Ataupun yang top dulu nih di tanah Jawa lah. Dia Iya. bilang susuk-susuk. So, sebenarnya kalau yang saya tahu nih sebab sedikit Guru ya pasal susuk nih dia sebenarnya berasal daripada Hindu. Ya. Kan banyak kan mungkin di tanah Jawa dulu apabila orang Ya. kan pengamalan begitu. Thailand pun dengar-dengar ada susuk juga kan Guru. Ya ada. Ya. Jadi kalau macam contoh kan macam cerita tadi tuh, kalau kodam yang berada di berumah di macam contoh senjata, cincin kan, ataupun mungkin benda-benda yang lain, adakah itu efek dia lebih kurang juga dengan kadam susuk tadi ataupun dia lebih kuat daripada kadam susuk? Penggangguan lah maksudnya daripada istilah gangguan kan. Macam cerita kita tadi yang mana kalau susuk ni tadi ada certain yang boleh jadi gangguan kepada keturunan dari jin nasab dan sebagainya kan. Tapi bila kita kembalikan kepada yang pusaka, kodam pusaka dan pasukan jadi kodam nasab ni macam mana? Dia lebih kuat ke macam mana? Bagi kami lebih susuk ini kan di badan. Cuma konsep dia ini macam pusaka ini di luar. Cuma iyalah dia lebih kepada pengisian cakap. Dan ini yang kadang-kadang boleh menjadi warisan jin nasab. Kalau yang tentang pusaka-pusaka yang di luar nih. Sebab banyak case kita jumpa begini. Ya, macam sekarang nih kita bahas nih kadam nih tentang kadam jin lah bahkan. Supaya orang tidak salah paham. Pikir nanti leluhur keturunan kan kadam itu kadam. Kan. Jadi kebanyakannya contoh, kita bagi satu contoh. Dulu kami ada jumpa satu orang abang ini dalam dunia rawatan lah. Dia jumpa dia buat rawatan. Tapi dia bersilat. Macam lah dia punya langkah silat itu. Tapi alhamdulillah kita dapat handle sampai kita dapat buka ada satu cincin dapat kan. Bila kita buka cincin tuh, kami ingat lagi dia tidak silap cincin dia itu jenis Akik Sulaiman, junjung derajat punya jenis cincin. Akik Sulaiman ya? Junjung derajat lah dong panggil. Sambil bila sudah buka daripada jari dia, oke. Jadi kami TV dia tanya dia macam mana daripada mana punca kena gangguan, ada amal ilmu apa-apa kah? Sebelum ini latar belakang macam mana? Tidak juga dia bilang. Pas main cerita dia bilang daripada cincin tu lah dia bilang kita ambil tu. Kenapa ada apa dan cincin ni? Cincin tu saya beli dia bilang. Beli daripada mana? Sebetulnya saya ada beli barang di Shopee. Ya hati juga lah kalau mau. Tiba-tiba ada khadam. Dia beli khadam di Shopee. Buy one free one lah nih Bro. Balayan perantaranya malah cincin tu. Buy one free one. Dia mahar dia cakap duit dia 270, dia dapat cincin tu. Menurut cerita dia kasih nampak risalah tu. Ada pembuka dia lagi kalau dia baca kan. Itu salah satu lah. Khadam ini tidak semestinya kita bagi pusaka dengan orang kan ataupun kita mau kasih pindah dengan dia mesti ada kata laluan. Oke, kau baca begini ya. Buat macam gini baru ilmu tu masuk. Sama juga lah kalau ilmu dalam dunia kebatinan, tenaga dalam ilahi, al-hikmah, mesti ada kata kuncinya. Mau ijazah dia, ikut kau bacaan kayak baru sanad itu bersambung. Jadi sama dalam istilah-istilah khadam. Tidak semestinya ada pakai. Bila kita tengok kertas tuh, dia ada bacaan lah. Ada bacaan bismillahnya, ada selawat dia. Kan lepas itu ada sebut nama dia, baru kau pakai. Berarti kau sudah mengizinkan dia masuk dalam tubuh badan. Jadi bermakna kertas itu tadi, itu surat perjanjian lah ya, kita boleh katakan. Lah, untuk supaya kau boleh kuasai khadam tu lah. Jadi khadam tu macam kita bagi kebenaran dengan khadam tu lah tadi. Tanda tu khadam dari mana dipungut kan. Kadang-kadang ini khadam tong sampah. Dia ambil. Jadi dia bersilat. Mula dia perasaan dia pakai ada 3 minggu lah dia pakai 3 minggu dia timbul panas perang. Dia tanpa marah. Malah mendengar suara-suara mengaji ayat-ayat azan ni dia kena benci. Lama-lama di situ dia dikawal oleh benda. Kenapa kan bilang suka buat benda-benda pengen tak belajar. Dia bilang ini caranya senang. Dia bilang orang itu kami chat dia bilang ini tidak ada efek apa-apa. Saya bilang tidak lah begitu.
Yang orang nggak bertanggung jawab ini yang buat begini. Ya ini supaya laris ya lah kita Supaya laris ciptakan. lah dagangan dia. Jadi dia beli khadam nih di Shopee lah. Khadam Shopee lah. Jadi Khadam orang Shopee. kan. Khadam Jadi Shopee. hati-hati lah, kadang-kadang banyak iklan-iklan begitu, pengisian, khadam macan lah, khadam naga lah, sun hukum lah. Semua kadang-kadang ini tipu daya coba. Skema-skema gaib lah kita panggil begini. Skema alam gaib. Skema alam gaib pun ada. Sama juga dalam pusaka-pusaka orang kan letak. Tentunya macam-macam pusaka kira-kira cincin, keris. Kan kalau dia bilang ada khadam, semuanya khadam itu mesti daripada golongan bangsa jin. Dan yang tinggal di keris ini pasti bangsa jin. Jarang lah yang para malaikat akan tinggal ataupun wali yang lain tinggal. Tidak ada istilahnya begitulah, jarang ada. Mungkin kan dicakap bukan juga kita cap 100%, 90% mungkin itu semuanya berkaitan khadam. Khadam bangsa ini, jin ya, daripada bangsa jin. Wallahu alam. Itu khadam yang jenis yang positif ke bawaan dia ataupun negatif. Kami tidak juga mau cakap, kalau cara pribadi saya lah, saya tidak suka pukul rata lah. Kita pukul rata kalau jahat lah, dan semua kita bilang jahat tidak lah. Ada baiknya, ada yang jahatnya juga. Tergantung daripada orang tuh sendiri. Mungkin Desi ini untuk kebaikan, dia bilang ini lebih kepada aura positif lah bawaan dia. Kalau lebih kepada aura negatif lah bawaan dia. Karena barang-barang itu yang boleh menurun. Dan dalam pengalaman kami dalam dunia rawatan ini kita buat kadang-kadang terjadinya gangguan di rumah orang tuh pusaka dia. Dan makanya kalau kadang-kadang dalam perubatan Islam ini dia akan tanya dulu, di interview dulu orang tuh. Kan dia tidak ada perubatan Islam yang terus masuk, ada 8 ekor jin kau di rumah. Orang interview dulu. Apa semua punca dong kaji dulu, tanya mimpi, ada alami itu, alami ini skin dalam perubatan Islam. Kan terus ditanya ada peninggalan lama-lama kah, pusaka kah, azimat kah, apa kalau ada kasih keluar dulu. Kalau ada kau bilang kau tidak mau keluar, kadang-kadang dong tidak akan mau rawat. Sama kita akan sama juga. Kita tidak tahu punca gangguan itu dari badan muka ataupun daripada pusaka-pusaka yang ditinggalkan tuh. Kadang-kadang umumnya daripada pusaka tuh. Pusaka keris lama lah, tombak lama, rupa-rupanya dari situ. Bila kita ambil itu, kita buat pembersihan, kadang orang tuh yang kerasukan. Kan dia marah, jangan dihalau daripada tempat tuh. Jadi kita buat pelupusan lah, kasih musnah, kasih hilang, kasih bersih pusaka tuh. Gitu. Sob dicakap ini nenek saya punya. Nenek ini dia dapatnya daripada arwah bapak dia. Jadi berarti ada beberapa generasi sudah barang itu. 3-4 generasi. Yang sentiasa mengganggu. Ini kan juga dipanggil khadam. Ataupun kalau bahasa Melayu kita ini sakalah turun temurun. Kalau bilang orang Sabah gimbaran lah kan. Gimbaran dia, ada gimbaran dia punya keris tuh, turun temurun. Dia punya parang tuh ada gimbaran. Jadi itu kan sentiasa mengganggu. Tapi guru kan macam cerita pasal gimbaran atau pusaka ataupun jin nasab nih kan. Kan biasanya benda ini diambil oleh mungkin nenek moyang kan. Nenek moyang nih. Jadi sewaktu orang ambil benda tuh kan, kenapa mungkin lah kita tidak tahu apa perjanjian di antara orang kan. Tapi bila dia turun menurun, kenapa dia banyak mengganggu? Contoh lah kan satu keluarga tuh tadi tiba-tiba panas baran dan pas hubungan kekeluargaan terganggu. Banyak yang kita dengar mungkin jin nasab tuh begitu kan dia punya atau macam mana guru? Saya pun dalam dunia begini ada beberapa pandangan lah. Kalau dalam pandangan perubatan Islam memang kan dicekap ini tipu daya kan. Inilah permainan-permainan daripada bangsa jin. Tapi kalau daripada sudut tradisional pula kebudayaan, kepercayaan orang dan benda ini dianggap panas kan. Sebab generasi yang datang sekarang nih itu mungkin moyang-moyang kita dulu pegang-pegang barang tuh dorong ada keperluan. Dan mungkin untuk dorong ambil lah, contoh lah dorong ambil pendamping lah kan. Mungkin dorong ambil dulu itu untuk jaga ladang. Mungkin dia seorang muslim, mungkin pengetahuan dia kurang tentang keagamaan, tauhid. Mungkin itu jarang ringkas dia untuk keselamatan dia ambil ini untuk jaga ladang dia, jaga keluarga dia, jaga rumah dia kan, untuk perubatan, kebidanan apa-apalah kan. Lagipun di zaman dorang nih tren yang memang tren lah Pak mungkin kan. Kalau kita jumpa yang betul-betul sufi, keagamaan lah. Kalau kita jumpa yang jenis kebatinan lah dulu. Dia dulu tidak macam sekarang, Mbak, umum yang terbuka, campur-campur semua kan. Cara dorong begitu.
Jadi kalau generasi dia yang pegang, moyang dia pegang, mungkin oke, dia tahu ada perjanjian. Pastinya bila ambil barangnya ada perjanjian. Kan kau ambil aku, kau tahu lah kau kasih makan aku. Kan kau mau khadam, dia harus oke ambil. Bukan kasih makan aku. Ini kita punya perjanjian. Tapi dia tahu yang aku nih boleh bawa. Nanti generasi anakku nih mungkin dong akan dapat bawa nih. Jadi mungkin pemikiran dorang nggak payah kasih turun lah. Kasih biar begitu saja. Kan jin pun pintar juga. Kalau yang bersifat negatif lah yang kita bahas nih yang jenis Negatif lah, yang negatif negatif. punya, bukan yang bilang kita Bukan bilang yang bukan bagus. semua lah. Ya, tidak pukul rata Ya, lah kan. tidak pukul rata yang jenis negatif. Dong perjanjian. Bila kau lepaskan dia begitu saja, dia pasti akan mau turun. Dan keluarga macam zaman kita ini, kita tidak tahu macam mana cara orang dulu materen. Lagi pula benda ini bila dia turun, kalau dalam bahasa aura di kita lah, dalam tenaga dalam, kan cara dorong berhubung dengan kita untuk dorong mau bagi tahu keberadaan dorang itu gangguan. Bahwa dorong ini ada, dorong mau diterima, tapi Diiktiraf dorang lah ya maksudnya. supaya kita iktiraf, tapi kita tidak tahu macam mana iktiraf dorang. Mungkin dorang mau bagi tahu kau kena amal aku nih daripada nenek moyangmu dulu. Jin nasab lah daripada nenek moyangmu dulu. Tapi dorang tidak dapat tembus dalam batin kita, dalam kerohanian kita sepenuhnya. Maka dorang mau bagi tahu keberadaan dorang ini Dengan gangguan. gangguan. Mungkin dia dapat tembus dengan kita hanya 20%. Ada juga yang kita jumpa pesakit nih mungkin sampai 70%, 70% atau 70% dia tembus. Sampai satu orang pesakitnya cakap, saya sudah berhubung dengan moyang saya punya penjaga dulu. Nah, saya pernah berhubung dengan dia, jadi dia suruh saya buat beberapa ritual lah, saja supaya dihidupkan balik ajaran. Macam mana pandangan kita? Bilang kalau saya bilang tidak perlu lah. Kalau pandangan saya secara pribadi tidak perlu kau hidup. Kan? Kau pasti ke anak-anak kau nanti dapat bawa. Betul. Pasti. Bagus kau putus sampai sekarang. Kan jangan turun kepada generasi lain. Dan kalau keadaanmu sekarang pun balik-balik pada sakit, macam mana dengan anak-anak? Zaman semakin modern, orang akan makin lupa betul. Sekarang tuh. Jadi bila dia turun, istilahnya kalau di dalam kepahaman, dia ini panas. Kita tidak dapat angkat energi dia. Kita tidak akan cakap lah ini jin jahat, jin fasik, jin kafir apa semua. Tidak kita cakap gitu lah. Itu mungkin dalam bahasa perubatan Islamnya akan cakap begini. Tidak salah itu pandangan orang. Kalau pandangan ahli kebatinan, orang akan pikir, oh, sebab dia turun dengan kau tidak dapat angkat, kenapa kau selalu rasa sakit? Sebab energi dia ini besar. Kau ini bukan jenis pengamal. Masalahnya kalau dia terjumpa salah ikhtiar, dia sakit, dia jumpa, kalau dia jumpa ustadz, alhamdulillah, oke lah diubat. Tapi kalau dia jumpa yang bukan ustadz, yang tahu dalam bidang tuh, boleh dia bilang, kita kasih selaras ya dia. Atau selaras, kasih si menyatu saja. Aku akan berhubung dengan kau punya kadam nenek kau nih, kan? Sedia kambing saja, aku akan berhubung dengan dia, kan buat ritual, macam mana untuk berhubung dengan dia, macam mana untuk piara dia balik. Dia kan berhubung lah. Berhubung, oke. Gangguan ini boleh berhenti kalau aku terima dia. Betul lah, berhentilah. Mungkin dalam adik-beradik 5 orang yang kena gangguan tuh berhenti gangguan tuh. Sebab ada sudah penerusnya antara 5 orang tuh. Contohnya kita lah penerusnya. Oke lah, kita akan ganti apa dulu bidang nenek kita. Kalau bidang nenek kita ini bidang perubatan apa sama kita akan ikut lah. Itu perubatan dorang yang kuno, cara perubatan kampung apa semua dan sebagainya. Gitu. Jadi gangguan tuh kan berhenti. Berhenti sekejap saja. Sambungnya nanti kan. Sambung lagi kan generasi pasti kita akan sambung kepada generasi anak-anak yang akan ada. Kan? Nah, itu istilah kadam nih. Dia akan turun temurun. Jadi guru biasanya kalau kadam nasab nih kan dia kan turun-turun. Ya. Oke lah contoh lah dia turun daripada contoh moyang kepada dia punya piut kita panggil kan. Ya. Piut nih kan. Jadi energi yang besar tadi nih apabila turun kepada piut nih pas piut ini pun tidak tahu menahu bab nih kan guru. Lepas tuh apa sebenarnya yang saya coba mau paham nih kan macam mana dia buat pemilihan tuh guru. Mungkin kan contoh lah kan dia punya piutnya ada 20 orang lah kita katakan. Jadi dia akan pilih salah satu kah ataupun dia datangi semua kah macam mana nih guru? Ada juga kadang orang akan datangi semua, tapi umumnya yang kami tahu tidak juga semua, tidak semestinya anak yang tua kan anak dia yang tua dia akan turun lah, cucu dia yang tua, cucu yang pertama lah yang tua turun. Biasanya mitos dia begitu kan? Ada mitos dia begitu kan, tapi tidak semestinya begitu. Ya kita paham kadang orang akan cari persamaan dengan orang dia yang pernah hikmat. Kalau aku lah kadang kan, aku pernah hikmat dengan kamu punya moyang, dia ini jenis suka ikutan,
suka betapa di hutan, kan suka cari kayu di hutan, unsur alami lah, unsur hutan lah kan. Jadi saya akan cari jiwa tuh yang ada persamaan dengan Tuhan yang saya jaga dulu. Kalau unsur dia tanah, kebetulan piut itu ada unsurnya tanah, dia akan turun dari situ, dia akan pilih itu. Tapi kalau yang bilang, ada juga yang sebagian cakap sakat tebiar, jin nasab yang dibilang khadam tebiar, dia akan ganggu semua. Tujuan dia akan memang mengganggu. Perjanjian dia, ada yang turun tuh mau bagi tahu, kau kena piara aku, kau kena teruskan. Ada yang turun tuh bukan mau diteruskan, tapi dia marah. Kau langgar pula, kamu keturunan langgar perjanjian apa Langgar semuanya. perjanjian dari turun aku. Jadi dia langgar lah semua, dia ganggu lah semua. Berapa orang di rumah mungkin semua dia ganggu lah. Yang kurang-kurang amalan dia, kan, kurang-kurang dalaman dia, kurang-kurang pertahanan dia akan diganggu lah semua. Itulah cara dorang. Dorang kan terus berterusan. Jadi bukan senang. Kadang-kadang dalam orang buat rawatan untuk buka jin nasab nih, jarang ada walam lah. Sepanjang yang kami tahu jarang yang ada sekali rukyah, sekali rawat terus sakal lari. Kadang-kadang itu berulang. Mungkin sihir ya. Sihir pun ada 2 tahap dia. Ada sihir yang mungkin dia akan jaga sihir, dia akan dantam. Sembuh-sembuh tidak. Dia tidak akan ambil tahu. Mungkin kalau ada orang pandai obat, sembuh sekali lah. Melainkan sihir yang dijaga. Asal sembuh, antam. Dukun tuh antam. Kan? Lama-lama dia akan antam perawat. Mungkin itu ada cabaran. Sedangkan yang khadam ataupun jenis sakan, jenis nasab nih, kan dia tidak semudah itu. Saya rawat kau sekali saya ini sembuh. Jarang ada terjadi begitu. Ada juga lah dalam 100% perawat, mungkinlah dalam 20% boleh buat begitu. Yang ada kelebihan lah. Yang Allah bagi dia anugerah kepahaman tentang dunia itu dalam, tapi rata-rata jarang sekali jumpa. Sebab kita banyak pesakit begitu. Rata-rata pesakit yang kita rawat memang sudah banyak. Perawat yang rawat. Dicakap Ustaz, bukan hari itu kita buat rawatan, dia bilang berapa bulan yang lalu, dia bilang sembuh. Terus sembuh lah dia bilang. Tapi dia bilang dalam seminggu begitu masih juga kami sakit. Kami sudah bagi tahu, kami memang mau yang dulu ada gini-gini, mengamal begini. Cakap jarang sekali rawat. Jangan terlampau bergantung dengan perawat. Makanya pesakit-pesakit pun dia perlu ada pengisian sebagai amalan. Dekatkan diri kepada Allah. Dan kalau napikan benda tuh, lepas tuh baik secara keyakinan benda tuh ada, ataupun daripada psikologi, cara pemikiran. Kan? Dorang ini, bangsa-bangsa jin nih, atau khadam nih, bangsakan nih, cukup kau pikir dia, cukup kau ingat dia, itu kau sudah mengakui keberadaan dia. Kan? Oh gitu? Cukup kau ingat dia, tahu dia, cukup itu mengakui keberadaan dorang sudah. Makanya kadang kita di dalam rawatan alternatif, selain kita bantu rawat dia begitu, dan secara islami, kita akan ajar juga dia secara psikologi, secara pemikiran. Gini, kita cakap, sekarang nih, apa-apapun kau rasa sakit, jangan balik-balik kau pikir, sekejap-kejap berembang bulu, kejap sakit kepala, kejap asar datang sakit kepala, walaupun itu dia. Kau nafikan, ini kebetulan ya, dan ini sakitku. Kau menafikan keberadaan dia. Tidak semestinya mana-mana perubatan, kita pun ajar juga ikrar pemutus, saka nih, ajar. Tidak semestinya kau ajar orang dalam dunia, kalau kita ikrar dia terus putus, tidak. Ikrar itu hanya kata-kata. Dorang tahu kata-kata, tapi dorang tahu kalau kata-katamu tidak sama dalam dalaman masih banyak dorang, dia tidak akan lari juga. Makanya bila kau ajar ikrar, kau ajar juga ikrar dalaman orang tuh. Macam mana kau ajar ikrar? Menafikan barang tuh. Kau nafikanlah, jangan sikit-sikit ada gangguan. Memang kau tahu dia itu, tapi nafikanlah, dia ini kebetulan sih ini. Bila kau sudah tidak akui keberadaannya, maka benda ini akan menjauh. Dia menjauh, lama-lama dia akan terpisah daripada badan kita. Sedek dalam amalan, benteng diri, dekatkan diri kepada Allah sesuai dengan keyakinan lah. Benda ini akan dekat. Tapi macam mana pun 100 kali pun kita suruh dia baca ikrar balik-balik, kalau dalaman dia masih meyakini benda tuh, masih rasa ada, kan? Kadang-kadang kan benda ini pandai pancing-pancing, kadang ada kelibat-kelibat. Anggap saja itu imajinasi. Walaupun dia, walaupun betul dia, tapi kau anggap dia ini, kau mau menafikan dia, Pak. Itu kau putuskan secara dalaman. Sedangkan ikrar ini kita hanya ikrar percakapan mulut. Dengan ini saya Fulan bin Fulan akan mengharamkan, mengisytiharkan bahwa pada hari ini kami memutuskan segala janji apa semua. Itu hanya mulut. Tapi dorong mau juga dalaman kita. Dalaman kita sebab dorang nih, selagi kau yakin, bila kau cakap, ini sakit, dia ini, itu berarti kita masih mengakui keberadaan dia. Sakit begini, lemas apa semua, memanglah sebelum-sebelum itu sakit yang sama.
Dan lepas berubatan masih juga sakit yang sama. Oh, ini dia ini. Itu cukup mengakui keberadaan dorang. Kau masih akui dia. Kau masih yakin dia. Apapun kali mau kau cakap, masih kau cakap begitu, tetap dia ada. Tapi maka putuskan secara pemikiran, secara kerohanian, secara psikologi, kau pikir oke ini ada. Panas-panasnya kebetulan suhu badan kau berubah. Bukan dia. Napi. Mungkin dalam 10 hari, 20 hari, lama-lama dia akan hilang. Pelan-pelan dia akan menjauh lah. Barang itu cara pemutusan. Saya bukan senang bila orang sudah ambil benda ini, bila dia temurun generasi yang sakit, generasi yang akan datang, generasi kita lah. Sebab kita tidak boleh angkat satu faktor, dia ini energi dia besar. Kita ini bukan ahli zikir, bukan pengamal seperti moyang kita. Jadi dia mau turun pun ada namanya dalam diri manusia ini satu wadah batin, pintu batin yang tertutup. Tidak semestinya dia datang dia boleh masuk. Tapi dia akan pikir macam mana dia mau bagi tahu keberadaan dia akan jadikan itu mungkin daripada mimpi, daripada gangguan, dia akan ganggu-ganggu, dia mau bagi tahu keberadaan dia. Ada yang begitu. Ada juga ada orang akan masuk di mimpi, minta dihidupkan balik ke ritual dia itu. Ada aja yang begitu. Cara gangguan dorang tidak semua sama lah, dia berbeza-beza cara penyampaian dan gangguan-gangguan benda yang kita paham. Serba sedikit lah, wallahu alam lah, masih luas lagi lah. Masih banyak lagi yang pakar-pakar dalam dunia begitu. Baik Guru, kalau kita cerita pasal qadam, tadi kita cerita pasal qadam nasab daripada sebelah jin pula. Kalau yang biasanya orang kaitkan dengan leluhur nih, Guru. Kan istilah ni dia lebih kurang sama kita dengar kan, qadam nasab, qadam leluhur kan. Tapi adakah dia berbeza atau macam mana Guru? Bagi saya, kalau orang cakap khadam leluhur, khadam yang pembantu daripada leluhur. Tentunya kalau pembantu daripada leluhur itu kebanyakannya daripada bangsa-bangsa jin. Jin muslim kah, non muslim kah, kan wallahu alam lah, macam-macam lah agama kan yang akan ikut. Kan itu khadam leluhur. Tapi kalau leluhur ini, istilah leluhur ini bahasa Nusantara moyang kita, keturunan kita, generasi kita, genetik kita yang akan bangkit. Kadang-kadang dia akan datang. Jadi kalau bilang kadam leluhur, kadam jin nasab leluhur yang pernah dijaga dulu. Leluhur kita, moyang kita maksudnya. Kadam dia, yang pernah berkhidmat dengan dia. Ini akan menurun, akan ganggu dengan kita. Begitu Pak. Itu baru dipanggil kadam leluhur. Bukan kita bilang, leluhur nih jin. Bukan, kan gitu. Maksudnya kita bezakan kadam leluhur. Kadam itu yang berkhidmat dengan leluhur. Jin nasab itu yang berkhidmat dengan leluhur kita. Yang dibelah oleh leluhur kita, dipelihara. Sehingga kan benda ini akan menurun. Kan kita. Lain pula kalau ilmu leluhur. Kan, mungkin dia seorang ulama, kadang-kadang ada ilham yang akan datang dengan kita. Yang kita cerita hari itu. Tiba-tiba kita nih pandai mencari tentang diri kita nih siapa. Kan ini dapat bisikan daripada leluhur. Kita tidak boleh cakap leluhur jin. Nah, mungkin leluhur moyang kita ini kita tidak tahu kasta orang di sisi Allah. Dan mungkin ada yang memang hamba-hamba pilihan, seorang kekasih Allah, seorang wali Allah, dan sehingga kan dia membisik dengan keturunannya untuk mencari jati diri dia siapa. Tujuan untuk apa? Bukan untuk kebanggaan, supaya kita dapat jaga diri kita betul-betul. Kau ini siapa sebenarnya? Kan aku contohnya dorang ahli agama, bukan ahli agama, dorang kan bisik, leluhurnya akan turunlah dipanggil melalui ilmu dorang, yang secara genetik akan bangkit dalam diri kita. Dia akan bangkit pelan-pelan, sehingga kan kita akan mencari seorang ulama, mungkin kita akan mewarisi jejak dorang, jalan dorang seorang pendekar, kita akan mungkin akan mewarisi jejak dorang sebagai panglima, sebagai pendekar, sebagai ulama, sebagai pendakwah. Itu leluhur sebetulnya kalau yang murni lah daripada genetik dan darah nih. Lain pula ilmu luar nih yang diambil, mungkin yang kalau ilmu baik pun daripada luar yang jenis kadam, mungkin dia akan turun, yang baik akan turun, kalau jahat pun dia akan turun, sama juga istilah dia. Lebih kurang gitu lah. Jadi dua-dua ini akan turun lah kan Guru. Akan turun. Tapi yang satu tuh mungkin negatif, yang satu ini lebih pada positif lah kita cakap. Kalau kadam leluhur yang bilang kadam jin lah, antara positif dan negatif saya tidak pukul sama rata lah, semuanya negatif kita bilang, semuanya jahat, tidak, pasti ada yang baik.
pasti yang ada yang turun yang baik. Daripada bangsa dorang pun ada yang baik, ada yang jahat. Sama juga beragama juga dorang. Kalau kita ada muslim, ada non muslim, dorang pun sama. Dan ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada juga muslim, mungkin dia fasik, yang jenis jahat. Ada juga muslim. Oh, kau kenapa boleh banyak kita jumpa begitu? Lebih kurang macam kita Ya, lah manusianya. Ada macam kita lah, pandai sadat, pandai apa semua, tapi jahat. Berarti tidak mengikuti peraturan agama, ajaran agama yang sesungguhnya. Dia bilang. Pelajaran yang betul lah yang dianuti. Kita panggil fasik lah. Betul lah, dia punya walam. Kadang tuh kalau kita cerita, sebab kan kadang ada masyarakat sekarang kan, sebagian lah, tidak semua. Bila kita cakap leluhur, dorong pikir itu jin. Leluhur kita ini jin, leluhurku datang. Jin. Oh, dengan dia bilang itu jin. Semestinya. Macam kita cakap, mungkinkah itu label dorang ataupun makam dorang di sisi Allah itu lebih tinggi. Mungkin seorang kekasih Allah kah, wali Allah. Tidak mustahil boleh datang kan, mungkin menghadiri, tapi benda ini tidak diumumkan lah secara terbuka, nanti semua orang mengaku. Nanti tiba-tiba semua yang datang nih wali Allah semua. Leluhurku datang, dia ini wali Allah. Sekali tengok jin. Boleh juga jin ini buat tipu daya, pakai serban datang kan, mengasut, membagi tahu, diajar lu kalau gini-gini, lama-lama dia akan tarik kau. Macam saya ada beberapa orang kawan, dia tidak pandai apa-apa, dia didatangi oleh benda tuh, luhur dia cakap macam mana ini pandanganmu? Saya ada leluhur benar datang, atau khadam dia ke apakah dia leluhur saya lah, dia bilang ya lah, kita pun tidak tahu, dia cakap leluhur, dalam hati saya mungkin dia lebih tahu lah kan, dia bilang leluhur. Daripada dia datang tuh macam mana pandanganmu? Saya tanya dia sejak muda, sejak masa benda tuh datang, kau punya keadaan macam mana? Maksudnya saya oke, utama lah bilang sebagai muslim, rajin sholat kah? Oh, masa dia datang, sebelum dia datang tuh saya ini kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, dan kadang-kadang lalai lah. Tapi semenjak dia datang tuh saya rajin sholat tuh, dia bilang, rajin buat kebaikan. Dan itu saya kalau benda-benda ini saya akan tanya itu juga dengan dia, macam mana hubunganmu dengan keluarga, adik-beradik, istri, kalau ada istri, anak, suami, oke kah? Kan dengan istri kau, mentua kau semua oke kah? Amal ibadahmu dengan Allah oke kah? Oke, dia bilang. Semenjak dia datang nih macam terbimbing lah. Oke lah, bilang kalau begitu. Nah, cuma kita ingatkan dia di situ hanya pergantungan tuh dengan Allah. Tetaplah bergantung dengan Allah, kan? Bukan dengan benda tuh. Ya, kami ingatkan begitu sih, kalau rasa semua aktiviti amal hubunganmu dengan manusia, dengan adik-beradik, dengan keluarga oke. Amal ibadah semakin dia datang kau meningkat, sudah rajin mengaji, rajin 5 waktu, rajin belajar, kan? Sudah bertonton sampailah istiqomah kau buat begitu, teruskan. Tapi kita ingatkan pergantungan itu tetap dengan Allah, jangan dengan benda begitu. Tapi kalau dia datang, dia cakap, semenjak dia datang tiba-tiba saya pemanas, pemarah, pasti tinggal hati-hatilah. Dia sudah mengubah sifat aslimu, daripada yang lembut jadi sangar, jadi kasar, kan? Benda yang baik dia tidak akan datang, dia tidak akan datang dalam situasi yang merusakkan kau punya keadaan, kan? Tetap ada juga kawan-kawan begitu datang, kadang-kadang dia bilang saya bawa kereta, dia datang, dia bisik, saya bilang tidak sesuai begitu. Kau dalam keadaan memandu, kan? Boleh jadi eksiden nanti, bawa motor, dia datang, dia bilang bisik begitu tuh gini. Itu hati-hati, saya cakap. Kau kenapa tidak kena tempat? Boleh lah kalau datang kita santai-santai merokok kan, minum kopi, dia datang oke lah bah. Ini kau tembok motor, bawa kereta, tiba-tiba dibisik, dibawa bercakap, bawa bercerita, itu boleh menyebabkan melalui kecelakaan. Boleh menyebabkan kemenangan mah, kan? Itu kan mendaratkan juga. Jadi aku bilang hati-hati lah kalau pilih begitu. So, banyak yang begitu sekarang, sebagian yang kita jumpa mau cepat apa belajar, jalan shortcut. Mau jalan shortcut, macam juga kita cita susuk nih, tidak mau mengamal dulu dia ilmu lain, dia mau terus ambil kepal, dia mau ambil kecantikan, dia mau ambil macam-macam lah, kekuatan, mau ambil jurus, mau belajar. Jadi tidak ada namanya kata bilang orang Indonesia, tidak ada namanya ilmu instan, kan terus belajar jadi, tidak ada, pasti masih ada pengorbanan. Jadi sekarang nih orang mau ada instan, mau cepat, anda payah ritual, payah jikir-jikir, kau bagi aku cincin, kau isi harimau, dia bilang, biar aku ada penunggu, biar aku ada jaga naga ke harimau ke sun hukum ke, ya. Tidak mau ada amalan-amalan lambat tuh, dia bilang. Kebanyakan yang mau begitu.
tanpa mau bersusah payah dapat cepat. Sama juga ini ceritanya sama dengan persugihan juga, Pak. Ya. Sugi mau kaya, usaha mau kaya tanpa ada kerja keras. Ngam guru cerita pasal pesugihan kan. Pesugihan ini biasanya ada tumbal kan kalau kita tahu. Tapi kalau bab pesugihan ini kita tahu dia untuk kaya Kaya. biasanya. Ada beberapa yang saya pernah dengar lah. Contoh dia kan. Mungkin lah kita bahas pasal tumbal nih. Tapi daripada segi yang mana orang bilang keteguran nggak. Contoh lah dia masuk dalam hutan. Dia ambil barang daripada hutan kan. Batu ke apa kayak dia jumpa di dalam hutan. Pas dia balik dia sakit. Bahwa jumpa orang yang pandai ataupun nih dia bagi tahu oke, sekarang nih kau nih keteguran lah ataupun sebab kau ada ambil batu jin nih marah dia bilang kan. Jadi sekarang nih jin nih mau kau sembelih kambing kan, bagi darah kambing dan sebagainya dengan nih. Macam mana pula macam itu guru? Batu yang tidak harga kita ambil di hutan, tiba-tiba kita sakit, diklaim lagi minta lembu. Nah, ini bankrupt kita ini. Kan ini yang masalah, salah ikhtiar sudah ya. Makanya untuk orang-orang yang suka masuk hutan, dan salah satu dia kena jaga adab itulah, jangan mengambil benda-benda yang bukan benda sembarang. Contohnya kencing sembarang, buang najis besar sembarang, bercakap bukan sembarang di dalam hutan. Kita sudah tahu bahwa hutan ini adalah tempat orang, dimensi-dimensi gaib ataupun tempat makhluk-makhluk gaib. Itu mungkin tempat dorang, rumah dorang, perkampungan dorang, kan? Mungkin ada barang-barang dorang situ. Makanya kita kena jaga adab dari segi buang buang najis nih lah, buang barang-barang kotor, kan, sampah apa semua, bercakap. Itu kita kena jaga dengan jangan sekali-sekali suka-suka mau mengambil sesuatu di hutan. Kalau memang tidak ada pengetahuan tentang dunia begitu, tentunya akan dorang kan ganggu. Kebetulan kita ambil itu sebagai perangkap dorang. Dorang game lah, dorang mau Kebetulan perangkap. dorang game lah ini kita game deh. Kebetulan kekuasaannya. Padahal ambil batu sungai ya Pak. Tidak harga. Tiba-tiba dia klaim lembu. Yang kerap kita. Dia mau scam lah nih. Ya. Cuma masalahnya dia datang tuh tempat yang salah juga. Ya. Mungkin dia datang begitu mau sembelih apa semua. Itu kan pandangan-pandangan purbat kampung. Bomo lah. Kalau saya boleh cakap bomo lah. Pak begitu. Padahal dia boleh ikhtiar datang dalam perubatan Islam. Rukiah sekejap, perubat sekejap, hilanglah keteguran. Kan masih keteguran, kasih balik batu itu, Pak. Kalau batu itu jauh, kan diambil di sini. Di mana kau ambil batu nih? Di Kalimantan. Anda payahlah. Jauh, tidak ada duit, kita mesti balik sana. Boleh berobat, ada ikhtiar deh, Pak. Ada cara dia. Tapi kalau dia bilang di mana kau ambil? Aku ambil di kampung sini. Di kampung sebelah ya. Nah, boleh batu kasih balik. Tengok sembuh kah tidak? Nah, kalau sembuh, alhamdulillah. Bagus. Kalau sudah kasih balik, obat. Cuma kadang-kadang orang terjumpa salah ikhtiar. Kan? Kalau aku bomo, mungkin aku ada kadam juga. Kadamku pun mau makan lebih, Pak. Ambil batu nih, kau nak sembelih 3 ekor kambing. Pam lah, 2 ekor aku punya. Mahar 99 sen lah, ada sen-sennya lagi. Sudah orang miskin. Kokalot lagi dia. Ada yang saya dengar lah guru. Banyak juga case gitu tuh. Banyak case yang begini nih. Jadi ada, saya tidak tahu lah dia ini apa yang dia buat, tapi apabila dorong jumpa orang-orang pandai ataupun bomo lah kita cakapkan guru. Tiba-tiba bomo nih bilang, oke, jin nih dia mau kena sembelih kambing, dia bilang kan. Lepas tu dia cakap lah, dia bilang, kalau saya nih orang miskin kan, tidak lah mampu kalau beli kambing, dia cakap. Jadi konon tu bertimbang rasa juga lah jin nih. Jadi dia cakap, oke, kalau kau tidak dapat nih, saya mau kau bagi, dia bilang darah ayam jantan kah kalau tidak silap saya. Dia minta gitu, letak di pokok apa sekian-sekian tu lah. Jadi yang itulah saya bilang, kalau kita tengok daripada situasi guru kan, yang ini dia hampir sama dengan persugihan, tetapi mungkin dia daripada segi berbeza lah. Berbeza lah. Sebenarnya kalau jin nih, untuk apa dia benda-benda ini? Dia minta ini, dia minta itu, untuk apa sebenarnya? Syarat dorang lah, ada yang dorang mau makan, ada yang dorang mau lah, selalunya lah benda-benda begini. Tapi dia memang berbeza daripada persugihan lah. Sebab kata sugi itu kan Kaya. definisinya kaya, persugihan, usahamu jadi kaya tanpa ada kerja keras. Sedangkan orang-orang yang jumpa begini, keteguran ataupun ada syarat-syarat perubatan apa semua, itu imbalan, benda itu minta lebih sebagai makanan.
juga sebagai kita ini mengakui keberadaan orang. Jadi kalau Kalau kena dari bagi itu segi- apa aja dia guru? Ada juga yang sembuh, ada yang juga tidak, tapi kebanyakannya tidak akan sembuh juga terus. Dan ini permainan. Kalau dalam perubatan Islam, Aha, kita memang tidak digalakkan buat Hmm. begitu. betul. Jangan buat begitu. Satu, masalah akidah. Dua, orang akan minta lebih lagi. Kan? Lepas kau buat begitu, berarti kau memuja dia, kau mengakui keberadaan dia, kau meyakini dia. Terus dia minta Dia lagi yang boleh sembuh, balik-balik. dia akan minta lagi. Itu imbalan dia. Hmm. Tapi kalau pada pandangan perubatan tradisional, perubatan kampung apa semua, yalah, itu kan ilmu-ilmu mistik, kepahaman dorang, pengetahuan dorang, boleh, tidak masalah, itu untuk dorang punya kepahaman. Dan cuma kalau kita tidak menggalakkan benda-benda begitulah, kalau kamilah secara pribadi, secara pribadi kita tidak galakkan yang begitu. Tapi lumrahnya di mana-mana maupun di Borneo tempat kita ini Sabah Mhm. ataupun tanah Melayu Indonesia semuanya ada begitu kan. Biasa gitu kan. Kebanyakan yang orang-orang minta ayam apa semua nih orang-orang yang berkhadam, orang-orang yang ada amalan. Jadi bila dia buat begitu, untuk itu bisikan-bisikan daripada dorong punya khadam, dorong punya ilmu kan, untuk buat benda tuh. Jadi dorong akan ikut, dorong akan bagi syarat dengan kita lah. Kalau Mhm. aku bawa aku bagi syarat, itu syarat khadam kok. Khadamku mungkin berhubung dengan kau punya sakit-sakit masalah kau apa semua. Salah. Jadi ada juga betul sembuh, ada juga tidak. Tapi kebanyakannya jarang lah. Pasti sakit itu akan berterusan. Kenapa saya cakap begitu? Pengalaman pribadi saya sudah lama dalam dunia rawatan nih. Banyak case kita jumpa begitu. Sebelum orang tua datang buat rawatan, kita akan tanya, pernah buat di mana? Nah, buat di situ, buat di sini. Macam mana kayak tuh gini? Oh, udah sembuh juga. Sembelih lembu lah, sembelih kambing lah. Semua. Iya, yang begini ada saya pernah dengar lah kan guru kan. Yang perawat nih lah. Dia buat benda gaib kan, apa macam itulah kan. Lah dia buat, dia tarik macam itu, tiba-tiba ada keluar macam batu, batu karang macam itu kan, batu. Lepas itu dia minta mahar dia itu satu ekor lembu. Dia minta. Ekor lembu. Yang itu dia sama juga dengan imbalat tadi itu kah, atau macam mana? Ini kalau ilmu mistik lah bahkan, Aha. ilmu hikmah lah kita panggil ilmu begini. Kami no comment juga lah perubatan begini. Cuma dulu ada beberapa orang guru juga pernah ajar kita ilmu begitu. Cuma macam saya secara pribadi macam fobia lah buat beda-beda nih. Sebab di dalam ilmu debus yang pernah kita belajar memang ada keilmuan begitu. Kan putung dia tutup balik. Ada permainan begitu. Debus tuh ada yang trik, ada juga yang betul. Selalunya yang betul, yang saya dikasih paham oleh guru, dia main khadam, yang pengisian. Sama lah kalau kita tengok upacara-upacara macam keagamaan lain kan, macam Cina, kan dorang ada satu, macam kita bilang tarian lah, dipanggil. Cucuk bibir apa Iya, semua, betul. itu kan. Yang sudah dikasih masuk lah, saya bilang khadam. Jadi di Malaysia nih, maupun Indonesia, maupun di sini, memang kita ada dengar perubatan benda gaib. Benda gaib itu ada dua, satu dia benda gaib, benda batin lah. Dia benda secara gaib yang tanpa memotong. Ada juga ada beda betul-betul beda harus keluarkan sesuatu penyakit, dan penyakit itu bagi kami secara terjeli penyakit itulah sendiri kan. Ini keilmuan dorang lah, keilmuan mungkin ya, keilmuan online ini luas. Macam saya cakap, kita tidak pukul sama rata, cuma itu bukan bidang kami. Dulu kita hampir belajar juga dengan ada beberapa orang hamba-hamba, khususnya dia ini orang Banten, dia pernah datang di sini gurunya. Dia pernah kasih tengok dan depan mata kami sendiri perubatan dia buat pula. Dia potong tutup balik. Betul potong bro. Macam ke contoh kau ada sakit lutut, dia potong di situlah, di lutut. Dia potong di lutut, yang berdarah. Ada yang dipotong darah dia keluar banyak, ada yang dipotong darah tidak keluar banyak. Dia punya sos lah, kita panggil lah. Dan orang tidak rasa sakit. Santai lah orang duduk, dia potong. Dia dikasih keluar lah macam ada biji-biji hitam, macam darah mati lah. Cuma ada batu-batu. Lepas itu dia sapu-sapu, tutup balik. Sembuh Balik. tidak kesan luka lah. Tidak kesan luka. Oh, gitu. Luar biasa. Dan orangnya 5 waktu juga. Guru nih. Tapi ilmunya saya tidak ambil. Ilmu keilmuan lain lah. Kita belajar. Dia bilang ambil lah. Kalau mau. Dia bilang ini turun-temurun punya ilmu. Dan kau kena ambil, dia bilang. Kalau mau belajar. Cuma saya cakap fobia. Macam dia suka nampak darah begitu lah. Kan kau putung lah, macam lain lah.
memang kita suka dalam dunia-dunia begini, tapi bilang begitu kan, ulang macam Tidak sesuai dengan belum jiwa lah sesuai lah. mungkin ya. Kalau bab amalan bukan kita takut, Iya, iya. karena udah bilang mau, so kita tanya apa amalan dia, ada puasanya, apa semuanya, tidak ada masalah. Bagi pribadi kami biasa kita buat begitu juga. Kalau setakat buat amalan puasa apa semua tidak ada masalah tuh. Tapi bila mau buat rawatan begitu, ini kelebihan lah. Ada yang kita dengar, ada yang daripada keturunan, punya ilmu, kemahiran dorang. Jadi kita tidak boleh juga cakap. Ada yang baik, ada yang tidak baik lah kita bilang. Mungkin keilmuan begitu. Tapi kalau yang orang sudah umum, mungkin dia rasa dia baik, oke lah, alhamdulillah. Yang penting yang diubat ini betul-betul sembuh, Pak. Saya dengar. Iya, Kan? Jangan dia ubat 2-3 minggu, 1 bulan. Contohlah kau ada batu karang, bedah kau. Oke lah, bedah ini hari, sembuh ini hari. 2-3 minggu ada batu karang. Ini kita takut. Kadang-kadang kita takut ini manipulasi, permainan secara gaib. Tapi kalau dia bedah, ini hari seumur hidup, sampai 4-5 tahun tiada, alhamdulillah syukur, betul-betul sembuh. Kan? Itulah lumrahnya ilmu-ilmu tenaga dalam ataupun ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu mistik orang nih, kan lumrahnya berbagai ilmu. Nah, cuma kalau orang cerita zaman sekarang kan macam baru, kalau kita tanya dengan ustadz-ustadz, memang orang cakap perubatan gini tidak boleh, perubatan ini haram lah, semua itu pandangan orang lah. Perubatan ini pakai khadam lah, sehingga kan kita pernah mendengar orang mengeluarkan fatwa. Benda gaib, benda batin tuh dipanggil perubatannya diharamkan dan tidak dibenarkan dalam perubatan sini. Sedangkan di Indon banyak, sini banyak. Cuma itu sih yang penting sembuh, kan? Kalau perubatannya tidak memudaratkan, tidak menggugatkan kau. Kalau pribadi saya lah, menguatkan iman. ya tidak menggugatkan imanmu. Oke, sebelum aku bedah kau kena yakin aku gini ya, apa semua, percaya aku kan? Kau sembuh minum air kaki, kau apa semua, lain lah. Tapi kalau dia tidak menyentuh bab iman, bab akidah, hanya bab kesembuhan, hanya saja dia minta mahar begitu, itu urusan dia. Kan maharnya mungkin itulah akad dia. Antara usulnya dengan Allah, dia minta begitu, itu memang dia punya akad mahar ilmu dia. Salah tidak salah, itu dia dengan Allah. Kan? Kami no comment. Sebab kita pun ramai, ada beberapa orang kawan-kawan juga yang buat dunia-dunia dalam perubatan. Alhamdulillah, kami tidak masalah begitu. Cuma yang masalah ialah setiap yang original pastinya ada fake, Pak. Ya, ada yang trik-trik. Trik-trik itu kita tahu juga. Ada kalau kita dalam dunia modern ini kita cakap, adalah bersih Cina lah, bersih China. Kan dia trik-trik ya. Nggak jual dari penyakit orang, nggak dia sembuh. Mungkin dia ada pakai cairan kimia. Magic. Ya, magic lah, Bah. Dalam magician nih orang pakai. Kan ada yang begitu. Mana yang aslinya pasti juga ada palsunya. Dan macam kita panggil lah. Sama pernah dengan dukun-dukun nih lah. Bobo nih suka scam nih lah. Yang merugikan masyarakat lah. Dia bilang. Selagi dia buat itu tidak merugikan, tidak ada masalah. Tidak merugikan iman, akidah, pengetahuan, tauhid, dia apa semua. Teruskan dia punya bidang. Cuma ialah kalau kita di Malaysia sekarang ada undang-undang. Ya. Kalau mungkin bertanya secara profesional dengan beberapa, ataupun kalau pribadi kami lah secara profesional kami jawab, itu jawaban kami. Kami bilang tidak cakap deh ini guna jin kafir, guna apa, guna itu. Mungkin itu kelebihan ilmu dia, pengetahuan dia, warisan daripada leluhur dia. Tapi kalau mungkin kalau kita tanya dalam perubatan mana-mana lah, perubatan Islam ataupun ruqyah syariah punya, orang kan cakap ini tidak boleh, tidak dibenarkan. Sebab orang berpandukan dengan pengalaman orang, dengan pengetahuan orang. Mungkin orang hanya duduk dalam pengetahuan bidang orang. Orang tidak mau bebankan pikiran orang tidak mau duduk bidang-bidang lain atau ilmu itu. Tapi kalau saya secara pribadi, kita duduk juga dalam dunia perubatan Islam, kita duduk dalam dunia perubatan alternatif lah, hikmah. Nah, hikmah punya kebudayaan kah, kita duduk pahaman aliran kejawen kah, macam mana kepahaman dong kita suka dalami. Kepahaman mistik ini macam mana? Pandangan perubatan Islam ini macam mana? Macam itu kan, pandangan dalam perubatan Islam berdagap macam mana? Dong kan jawab begini. Pandangan dalam perubatan tenaga dalam macam mana? Dong kan jawab itu tenaga dalam. Dong kan cakap, oh ini menggunakan korma-korma ayat. Kan? Ini menggunakan maunah. Ini dia bilang ini keturunan. Kan? Ini keturunan daripada begini, kadang daripada wali 9, punya ilmu. Cakap. Kalau di Semenanjung ada yang berel dengan cakap, ini ilmu malaikat Jibril.
cakap lah yang pernah membelah dada Nabi Muhammad. Jadi ilmu ini turun-temurun. Ada yang bilang begitu, wong lo alam lah. Sejauh mana kebenaran dia, wong lo yang lebih tahu. Kan? Dia tipu, dia tanggung jawab sendiri lah. Kita dengar saja. Kan? Gitu. Macam-macam. Jadi kalau bidang pengalaman ini, sains pula kau tanya, dorang kan tahu. Kalau kau tanya bagian magician, dorang kan cakap, ini magic. Siapa kami buat triknya. Gitu bah, masing-masing dengan pandangan dan pengalaman. Jadi kita tidak pukul sama rata lah. Ini jahat semua. Ini baik-baik. Baik Guru, mungkin malam ini cukup sampai sini saja lah kupasan Oke, kita, nanti Guru. kita kupas lagi lah. Nanti Masih panjang insyaallah lagi. kita akan kupas dalam video seterusnya lagi lah. Insyaallah. Baik, terima kasih semua sahabat-sahabat yang menonton kita punya video hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi dalam siaran seterusnya edisi Mistik Borneo. Gas!